Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam buku Hukum Persaingan Usaha. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 5 akan memulai presentasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salvia Lorenzo Aneka dengan NPM 21.1121 dari kelas B kelompok 5. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan terkait dengan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan monopoli, di mana saya akan memfokuskan penjelasan saya terkait dengan praktik monopoli, posisi monopoli, bentuk-bentuk praktik monopoli, dan yang terakhir, pembentukan posisi dan praktik monopoli. Sebelumnya, monopoli berasal dari bahasa Inggris yang artinya monopoli, atau dalam sejarahnya dikenal juga dengan monospolein yang berarti sendiri yang menjual. Monopoli merupakan permasalahan utama yang berada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Unsur-unsur dari monopoli sendiri ini berasal dari pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, terdapat unsur melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk, kedua melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk, yang ketiga penguasaan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan yang terakhir penguasaan yang mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan praktik monopoli. Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Praktik monopoli terdapat empat unsur. Yang pertama, terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam satu atau lebih pelaku usaha, terjadinya penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dan yang terakhir, tindakan tersebut merugikan kepentingan umum. Praktik monopoli dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, monopoli yang terjadi karena pelaku usaha yang memiliki kemampuan teknis tertentu. Yang pertama, pelaku usaha yang dimana di sini pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi yang dalam berproduksi, dan yang kedua ada skala ekonomi. Kemudian, ada jenis monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Di sini dijelaskan terdapat hak atas kekayaan intelektual dan hak usaha eksekutif. Hak usaha eksekutif ini merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha eksekutif, misalnya agen tunggal, importir tunggal, atau pembeli tunggal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di pasal 17 unsur-unsur dari praktik monopoli ini yaitu ada 6 unsur. Yang pertama pelaku usaha, unsur penguasaan, unsur barang, unsur jasa, unsur praktik monopoli, dan unsur persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan posisi monopoli. Posisi monopoli dalam pasal 7 terdapat di dalam ayat 2-nya, jelaskan bahwa posisi monopoli terdapat 3 bentuk. Yang pertama, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Dan yang terakhir, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait dengan bentuk praktik monopoli. Bentuk praktik monopoli sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di pasal 1 angka 2, di mana bentuk praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Bentuk praktik monopoli sendiri itu secara teoritisnya terjadi karena adanya penyalahgunaan posisi monopoli yang mengandung unsur pencegahan perilaku yang mengandung unsur pencegahan, pembatasan, penurunan persaingan, dan yang terakhir eksploitasi. Kemudian ada
Praktik monopoli dan pembuktian posisi. Sebelum terjadinya pembuktian posisi ini, KPPU membuktikan bahwa perusahaan itu memiliki suatu posisi monopoli, di mana KPPU ini menggunakan pendekatan rule of reason di dalam pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999, di mana dalam melakukan pembuktian dari praktik monopoli ini terjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap pendefinisian pasar bersangkutan. Yang kedua pembuktian adanya posisi monopoli di pasar bersangkutan. Yang ketiga ada tahap identifikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli. Dan yang terakhir identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait dengan kasus pelanggaran monopoli. Kasus pelanggaran monopoli yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu kasus Standard Oil dan Amerika Tobacco, di mana awalnya Standard Oil Company di New Jersey tersebar di 33 perusahaan secara geografis, telah berkembang menjadi perusahaan yang dikenal hingga saat ini. Kemudian ada American Tobacco Company yang terbagi menjadi 16 perusahaan yang saat ini menjadi perusahaan milik R.J. Reynolds, sang pewaris American Tobacco, di mana pada mulanya Standard Oil selaku telapor dari monopoli ilegal ini gimana tergugat atau telapor mendominasi produksi minyak domestik secara distribusi melalui serangkaian merger yang telah dilakukannya dan melakukan penindasan terhadap pesaingnya, pemaksaan terhadap supplier serta konsumen dari perusahaan saingnya, di mana perusahaan saingnya ini merupakan American Tobacco Company. Dari perbuatan Standard Oil ini dapat dibuktikan bahwa adanya tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan ATITUS atau telah melanggar peraturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkenalkan, nama saya Fianka Naila Zahra dengan NPM 211000097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai monopsoni. Definisi dari monopsoni itu sendiri adalah pembeli tunggal yang berhadapan dengan beberapa penjual. Monopsoni merupakan cerminan dari monopoli, yaitu memaksakan harga jual menjadi rendah dengan membatasi pembeliannya. Praktik monopsoni memberlakukan diskriminasi harga. Monopsoni akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari supplier tanpa mengurangi output yang telah terbentuk. Seorang monopsonis harus memiliki buyer power, yakni suatu posisi yang menguasai pembelian atau posisi tawar yang tinggi sehingga pembeli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang sekiranya menguntungkan bagi dirinya. Dalam ekonomi dari monopsoni tergantung pada posisi penjualan dalam pasar yang bersangkutan. Apabila pelaku monopsoni juga merupakan pelaku dari monopoli, maka pembatasan pembelian barang akan berakibat pada naiknya harga barang tersebut. Namun, apabila pelaku tersebut tidak bisa mengendalikan harga pasar, maka perilaku monopsoni dalam membatasi pembelian menjadi percuma. Contoh kasus monopsoni. Kasus monopsoni di Indonesia yakni pada Pasar Cengkeh, di mana Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh atau BPPC di bawah koordinasi Tommy Soeharto memaksakan semua petani untuk menjual cengkeh mereka pada BPPC. Tentunya dengan harga yang murah dan disertai dengan berbagai alasan yang dipaksakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai monopsoni ini secara khusus pada pasal 18 yang menyatakan bahwa satu, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai menerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama. Apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis atau barang tertentu. Monopsoni banyak terjadi di negara-negara berkembang. Adalah masalah hubungan yang dimana petani dengan pabrik. Biasanya pada suatu wilayah tertentu, hanya terdapat satu pabrik yang menampung hasil produksi dari pertanian-pertanian tersebut. Dalam kondisi seperti ini, biasanya petani sangat bertergantungan dengan produsen. Sebaliknya, produsen akan berusaha menekan petani.
Pada kondisi inilah kemudian kita menyaksikan ada salah satu pihak yang pastinya dirugikan. Oleh karena itu, hukum harus mengatur dengan tegas mengenai kondisi yang menyebabkan turunnya kesejahteraan. Monopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang secara rules of reason dengan artian bahwa monopsoni harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga berakibat pada terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli serta persaingan yang tidak sehat. Monopsoni yang tidak dilarang oleh undang-undang yakni ketika terjadi bila di suatu wilayah hanya ada sebuah pabrik pengolahan rotan milik pabrik mebel yang berbahan baku rotan dan di sekitarnya terdapat penduduk yang menanam rotan. Sehingga pabrik tersebut menerima pasokan atau sebagai pembeli tunggal hasil dari perkebunan yang dihasilkan oleh rakyat-rakyat yang berada di sana. Hal tersebut tidak dilarang karena tidak adanya persaingan di daerah tersebut. Dapat diartikan juga bahwa pemilik mebel tersebut merupakan seorang monopsonis atau pembeli tunggal dan berpotensi untuk menimbulkan monopoli. Namun yang dilakukan oleh pemilik pabrik tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena yang dilakukan oleh pemilik pabrik tersebut merupakan monopoli alamiah dan tidak menimbulkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Penjabaran unsur pasal 18. Yang pertama ada pelaku usaha, yang dimana disebutkan bahwa setiap orang atau perorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada penguasaan. Yang dimaksud dengan penguasaan adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan juga atau harga jasa barang di pasar. Yang ketiga adalah barang. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Yang keempat ada jasa. Sesuai dengan pasal 1 ayat angka 17 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat yang untuk dimanfaatkan oleh konsumen dan atau pelaku usaha. Yang kelima, ada praktik monopoli yang sebagaimana disebutkan bahwa praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu dan atau lebih usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang enam, persaingan usaha tidak sehat. Dijelaskan pada pasal 1 angka 6 dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau memasarkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Esther Tania Marbun dengan NPM 211000134 dari kelas B dengan mata kuliah kompetisi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan jual rugi atau disebut juga dengan predatory pricing. Kegiatan jual rugi ini merupakan suatu penjualan atau pemasokan barang atau jasa yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjabaran unsur yang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 1999. Di sini unsur pertama ada unsur pelaku usaha yang dimana dalam pasal 1 angka 5 yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada unsur pemasokan, yang dimana pengertian pemasokan sebagai dimaksud dalam penjelasan pasal 15 adalah menyediakan pemasokan baik barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna, atau disebut juga dengan leasing. Selanjutnya ada unsur barang. Dalam pasal 1 angka 16, yaitu yang berisi setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Yang keempat, di sini ada unsur jasa.
yang dimana pengertian jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Selanjutnya di sini ada unsur jual rugi. Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya. Dan selanjutnya di sini ada unsur harga yang sangat rendah. Harga yang rendah adalah harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya. Selanjutnya di sini ada dengan maksud. Maksudnya itu mempunyai arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan. Selanjutnya di sini ada unsur menyingkirkan atau mematikan. Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya. Di sini ada unsur usaha pesaing juga, yang dimana usaha pesaing yaitu usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Di sini nomor 10 ada unsur pasar. Unsur pasar yang menurut pasal 1 angka 9 pengertian pasar yaitu lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. 11 di sini ada unsur pasar bersangkutan. Pengertian pasar bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atau barang dan jasa yang sama atau jenis atau substansinya dari barang atau jasa tersebut. Di 12 di sini ada unsur praktik monopoli yang dimana pengertian praktik monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan terakhir di sini ada unsur persaingan usaha tidak sehat. Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Di sini ada definisi dan indikasi jual rugi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi di mana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata. Pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan apabila ia menjual barang yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata. Jual rugi bukan untuk mematikan para pelaku usaha pesaing, maka dari itu harus diperhatikan, diteliti, dan dikaji secara cermat tujuan suatu pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi, yaitu diantaranya di sini ada mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama. Kedua, di sini ada membatasi pesaing dengan memperlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier. Yang ketiga, di sini ada memperoleh keuntungan besar di masa mendatang. Dan keempat, di sini ada mengurangi kerugian dan terjadi di masa lalu. Dan yang terakhir, di sini ada merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran. Sesuai dengan tujuan pelaku usaha, maka perilaku yang dilarang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan pemasakan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkannya terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya di sini ada definisi biaya. Jual rugi diperlukan pengetahuan yang lengkap mengenai biaya produksi suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Maka diperlukan definisi yang jelas. Kegiatan yang memproduksi barang atau jasa adalah nilai pasokan atau sering disebut juga dengan input yang digunakan untuk menghasilkan keluarannya atau disebut juga dengan output. Dalam ilmu ekonomi, perusahaan biaya terdiri dari biaya langsung dan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran nyata dari kas pelaku usaha untuk membeli dan menyewa jasa faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Sedangkan biaya implisit adalah biaya produksi yang memperhitungkan faktor-faktor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan dipakai dalam proses produksi sendirinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat biaya total, biaya variabel atau tidak tetap total, dan biaya total. Yang biaya tetap total itu adalah biaya-biaya yang menjadi beban suatu pelaku usaha dalam jangka pendek untuk pemasokan yang bersifat tetap. Biaya ini adalah konstan dan independen tanpa terpengaruh oleh sejumlah output atau produksi atau kegiatan produksi dari pelaku usaha yang bersangkutan. Biaya variabel total adalah biaya yang harus dipikul oleh suatu pelaku usaha untuk pemasukan variabel yang digunakannya. Biaya ini berubah sesuai dengan jumlah keluaran yang diproduksi. Contohnya, ada biaya variabel total, bahan mentahan, dan biaya tenaga kerja tertentu. Sementara itu, biaya total adalah sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Selanjutnya di sini ada biaya jangka pendek persatuan. Biaya adalah sangat penting, tetapi biaya persatuan atau biaya rata-rata adalah lebih penting bagi analisis jangka pendek suatu pelaku usaha. Biaya persatuan jangka pendek yang dipertimbangkan adalah biaya tetap rata-rata
biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya tetap rata-rata adalah jumlah seluruh biaya tetap persatuan output atau total biaya tetap dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Ya, di sini ada definisi indikator penetapan jual rugi. Dalam pasar dengan persaingan sempurna, tingkat harga berlaku di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa, di mana harga yang berbentuk akan berada pada keseimbangan antara jumlah permintaan konsumen dengan jumlah penawaran produsen. Tetapi seringkali pada dasar barang, dalam pasar barang atau jasa tertentu, terdapat pelaku usaha penentuan harga, yang umumnya merupakan pelaku usaha besar dengan struktur biaya terendah. Oleh karena itu, dalam melihat tujuan pelaku usaha yang menetapkan harga dengan sangat rendah, haruslah juga dikaji dengan skala produksi pelaku usaha tersebut. Semakin besar skala produksi suatu pelaku usaha, akan semakin rendah biaya produksi yang harus dipikul oleh pelaku usaha tersebut. Dengan semakin rendahnya biaya produksi, maka akan semakin rendah tingkat harga yang bisa ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Berkaitan dengan skala produksi ini, maka suatu pelaku usaha yang memasukkan barang dan jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah tidak dapat dikatakan bermaksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya apabila pelaku usaha tersebut mempunyai skala produksi yang besar. Pasar berkaitan dengan skala produksi suatu pelaku usaha, maka sangat perlu untuk melihat pangsa pasar suatu pelaku usaha yang dituduh melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Dengan semakin besar buku teks hukum persaingan usaha, 195 pangsa pasar suatu pelaku usaha, maka semakin dominan pelaku usaha tersebut dalam menguasai pasar yang bersangkutan. Sebagai pelaku usaha yang dominan, maka pelaku usaha tersebut seringkali dapat bertindak sebagai price center atau price leader. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur biaya, yang dimana penentuan harga suatu barang dan jasa yang dipasok oleh suatu pelaku usaha sangat ditentukan oleh struktur biaya yang berlaku dalam pelaku usaha tersebut. Oleh karena dalam penetapan harga jual rugi diperlakukan besaran average variable cost, maka menjadi sangat penting untuk memperbandingkan antara average variable cost dengan fixed cost. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sunk cost, yang dimana untuk memulai kegiatan produksi suatu barang, khususnya di sektor ekonomi, suatu pelaku usaha akan mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak bisa diharapkan akan kembali apabila industri tersebut gagal. Biaya tersebut dikenal sebagai sunk cost. Biaya-biaya yang dimasukkan sebagai sunk cost pada umumnya merupakan invest awal yang dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha baru. Besarnya sunk cost kadangkala dapat mencegah masuknya pesaing baru ke dalam suatu pasar. Paling tidak melakukan dua alasan. Pertama, karena jumlahnya relatif cukup besar terhadap total biaya secara keseluruhan maupun terhadap keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh. Kedua, di sini ada besarnya sunk cost menyebabkan keputusan bisnis suatu usaha mengurangi skala produksinya dalam upaya mengurangi risiko keuangan pelaku usaha. Price yang diperlukan suatu pendekatan yang masuk akal untuk melihat kewajaran suatu penetapan harga oleh suatu pelaku usaha. Adapun pendekatan tersebut meliputi diperlukannya yang pertama, analisis kemampuan pelaku usaha tersebut untuk menutupi kerugian dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua, di sini ada analisis keuangan pelaku usaha yang berkaitan dengan perbandingan antara penerima dengan biaya yang diperlukan untuk berproduksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan jual rugi. Jual rugi atau predatory pricing adalah suatu strategi usaha penetapan harga yang sangat rendah untuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode yang cukup lama, untuk menyingkirkan pelaku usaha yang lain menjadi pesaing-pesaing dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut. Dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumennya karena harga barang yang murah. Namun, apabila seluruh pesaing tidak dapat melakukan kegiatan usahanya lagi, maka pelaku usaha incumbent akan menaikkan harga ke tingkat yang tinggi untuk menutupi kerugian yang diderita pada saat penetapan harga sangat rendah. Konsekuensi melakukan jual rugi. Perlu dipahami berbagai ciri pelaku usaha yang bertindak sebagai predator tersebut. Ciri pelaku predator adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kerugian yang diderita oleh pelaku usaha incumbent akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing dengan tingkat yang efisiensinya yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena pelaku usaha incumbent memenuhi kebutuhan seluruh permintaan pada pasar dengan tingkat yang harga lebih rendah yang diberlakukannya. Kedua, di sini apabila sifat industri memungkinkan, pelaku usaha pendatang dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktik predatory pricing pada waktu predatory pricing diberlakukan. Pelaku usaha pesaing akan keluar dari pasar bersangkutan dan menginvestasikan asetnya kepada industri lain. Ketiga, di sini ada tindak adanya sunk cost, juga tidak akan mensukseskan praktik predatory pricing dengan tingkat adanya sunk cost. Maka pelaku usaha incumbent tidak mempunyai cara untuk menaikkan biaya pada pelaku usaha pendatang, sehingga memberlakukan harga di bawah biaya tidak akan efektif. Dalam kondisi ini, praktik jual rugi hanya akan merugikan pelaku usaha incumbent. Yang keempat,
Karena tidak mudah memperlakukan predator pricing, suatu pelaku usaha akan melakukan praktik tersebut biasanya merupakan suatu pelaku usaha yang berskala besar atau dominan di dalam pasar barang atau jasa tersebut. Argumen ini muncul karena hanya pelaku usaha pasar yang mampu mengatasi kerugian, sementara pelaku usaha kecil tidak dapat melakukannya. Selanjutnya di sini ada pelaku usaha dominan. Pelaku usaha dominan adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa besar dalam pasar yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga dibandingkan sebagai pengikut harga. Dan oleh karenanya mempunyai kekuatan besar. Sebaliknya, pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peran yang lebih kecil dan akan bertindak sebagai price taker. Suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat disebabkan oleh karena beberapa hal berikut. Seperti pertama, pelaku usaha dominan mempunyai struktur dan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha lainnya. Kedua, pelaku usaha dominan biasanya mempunyai suatu produk yang superior di dalam suatu pasar bersangkutan. Produk yang superior ini diperoleh karena reputasi yang telah dicapainya, baik melalui ikan maupun melalui kualitas yang telah berbentuk karena sudah lama menguasai pasar. Dan terakhir di sini ada pelaku usaha dominan yang dapat terbentuk karena penggabungan beberapa pelaku usaha. Penggabungan pelaku usaha di dalam suatu jenis industri seringkali mempunyai insentif untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan maksud meningkatkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada indikasi penetapan jual rugi. Sebelum melakukan tuduhan pada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik predatory pricing, sebagai terlebih dahulu dilakukan 2 tahap analisis yang berkaitan dengan diberlakukannya unreasonable price oleh pelaku usaha predator, yaitu 1. Mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut yang ditujukan oleh adanya market power. Yang kedua, memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk akal dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha predator dengan biaya produksi. Di sini ada posisi dominan sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila pertama, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu. Terakhir, tes untuk mendeteksi jual rugi. Berikut adalah beberapa tes yang biasa digunakan untuk membantu otoritas persaingan dalam membuktikan adanya praktik predatory pricing pada suatu pelaku usaha. Adapun tes tersebut adalah sebagaimana dijelaskan. Yang pertama, ada price cost test. Maksud dari price test cost ini untuk menentukan apakah jual rugi yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha merupakan bagian dari strategi predator pricing yang ditetapkannya dengan membandingkan data harga dan biaya secara objektif. Tes ini tidak secara langsung ditujukan untuk membuktikan bahwa suatu pelaku usaha telah melakukan praktik predatory pricing, tetapi lebih kepada pemberian informasi bahwa hal tersebut memang mengarah kepada kondisi harga yang mematikan. Nomor 2 di sini ada Arida-Turner test. Menurut Arida dan Turner, penetapan harga suatu barang dan jasa dikatakan merupakan predator apabila ditetapkan lebih kecil daripada biaya marginal jangka pendeknya. Sementara setiap harga yang berada di atas harga marginal, biaya jangka pendek bukanlah predator. Yang ketiga di sini ada average total cost test. Penetapan harga pada range biaya tersebut tidak cukup berhasil menutupi komponen-komponen biaya seperti biaya sewa, pembayaran bunga, dan depresiasi dengan mempertimbangkan hal di atas. Maka beberapa otoritas persaingan seperti di Uni Eropa cenderung menggunakan ATC, tes dalam penetapan predator pricing. Yang keempat, ada average avoidable cost test, yang dimana salah satu variasi dari Arida-Turner test pada AAC, harga dibandingkan dengan AVC, ditambah dengan perkataan lain biaya yang muncul untuk memproduksi sejumlah output tertentu. Keuntungan penggunaan tes ini adalah karena dianggap merupakan estimasi yang lebih baik dari AVC pada pelaku usaha yang diduga melakukan predator pricing. Dan terakhir di sini ada recommend test. Recommend test tidak dipergunakan untuk membuktikan suatu pelaku usaha melakukan predator pricing, melainkan untuk mengkaji apakah pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut telah sukses mencapai tujuannya, yaitu menyingkirkan pesaingnya keluar pasar dan menghalangi pesaing lainnya masuk dalam pasar. Sekian penjelasan saya tentang jual rugi atau predator pricing. Nama saya Nanda Puspita Dewi Prayitno dengan NPM 211000096. Di sini saya akan membahas tentang penguasaan pasar. Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha untuk memperoleh penguasaan pasar ini.
Pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian bagi penegak hukum persaingan untuk mengawasi perilaku pelaku usaha tersebut di dalam pasar. Karena penguasa pasar yang besar biasanya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu, pengaturan mengenai penguasa pasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. C. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. D. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Lalu ada jenis-jenis kegiatan yang dilarang. Yang pertama ada menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Kegiatan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terjadi bila pelaku usaha melakukan penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang bertujuan untuk menghambat baik bagi pelaku potensial yang akan masuk ke pasar bersangkutan atau kepada pesaing yang sudah ada pada pasar bersangkutan. Misalnya tidak diikutsertakan dalam suatu kerjasama atau kesepakatan atau tidak memberikan izin penggunaan akses kepada fasilitas yang esensial untuk proses produksi. Lalu ada indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain, yang pertama adanya hambatan masuk ke pasar bersangkutan yang tinggi atau sulit bagi pelaku usaha pesaing atau pesaing potensial. Lalu yang kedua, tidak diikutsertakannya pelaku usaha lain dalam suatu kesepakatan atau kerjasama. Yang ketiga, adanya syarat yang memberatkan yang diberlakukan untuk pelaku usaha lain. Dan yang terakhir ada tidak diberikannya kesempatan atau akses kepada pelaku usaha lain untuk menggunakan fasilitas esensial yang diperlukan untuk proses produksi. Lalu yang kedua ada menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Penjual dapat memberikan suatu hak khusus untuk mendistribusikan barang kepada seorang dealer, bahwa dealer yang bersangkutan adalah satu-satunya yang akan memperoleh penjualan dari penjual yang bersangkutan di suatu wilayah tertentu. Perjanjian semacam ini biasanya tertuang dalam perjanjian franchise. Masalah akan muncul apabila pada pasar bersangkutan terdapat beberapa merek yang sama dan terdapat beberapa distributor di pasar bersangkutan yang memasarkan merek yang sama. Pasal 19 huruf B ini dibaca sebagai kegiatan menghalangi konsumen atau pelanggan yang ingin berhubungan dengan pelaku usaha lain. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kriteria ini antara lain ada kewajiban membeli secara eksklusif, ada larangan pembelian yang berkaitan dengan pesaing, ada memberlakukan pembatasan penggunaan, ada pembatasan penjualan kembali, ada klausula perlindungan konsumen, ada memasang plakat reklame, memancing pelanggan atau membagi keselembaran di muka toko pesaing, menutup plakat pesaing dengan plakat sendiri, mengiklankan suatu perusahaan penyewaan mobil dalam kolo untuk taksi di buku telepon. Lalu ada membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Pasal 19 huruf C ini berusaha untuk tetap membuka pasar melalui usaha untuk memerangi hambatan masuk pasar buatan. Apabila perilaku tersebut dilakukan dalam bentuk penjelasan, maka akan berkaitan dengan pasal 15 yang mengatur tentang perjanjian tertutup. Perjanjian mengikat eksklusif juga termasuk dalam ketentuan ini. Perjanjian tersebut dapat berupa klausula bahwa pelaku usaha hanya boleh membeli atau memasok kembali kepada pihak ketiga barang atau jasa komersial yang diperjanjikan. Sederhananya, dilarang melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga.
Sebagai contohnya adalah kewajiban penerimaan atau pasokan yang dikenakan oleh produsen atau penyalur resmi kendaraan bermotor. Pasal 19 huruf C juga mencakup perjanjian distribusi di mana produsen barang merek menentukan atau malahan melarang daerah pemasaran dan atau membeli daerah tertentu. Lalu ada melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti diskriminasi adalah membeda-bedakan, sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris, Merriam-Webster Online Dictionary, discriminate tidak memiliki arti yang tegas, namun pada dasarnya memiliki arti membedakan, memberikan perlakuan yang berbeda atau memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada satu pihak dibandingkan kepada pihak yang lainnya. Beberapa tindakan yang biasa muncul dalam klaim bahwa telah terjadi praktik diskriminasi adalah yang pertama, perbedaan harga jual dan persyaratan dan kondisi kontrak jual beli. Yang kedua, ada perbedaan harga sewa dan persyaratan fasilitas produksi. Yang ketiga, ada perbedaan persyaratan dan perlakuan dalam mengakhiri kontrak. Yang keempat, perbedaan persyaratan dan perlakuan dalam kontrak yang tidak mensyaratkan perpanjangan kontrak. Dan yang kelima, perbedaan persyaratan dan kondisi perjanjian waralaba. Knut Hassen memberikan beberapa jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi, yaitu melakukan praktik diskriminasi, artinya termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain di mana pelaku usaha lain diperlakukan secara tidak sama. Bentuk perilaku diskriminasi tidak terhitung dan usaha untuk menentukan bahwa suatu kegiatan diskriminasi cukup beralasan untuk tidak tergantung kepada setiap kasus, sehingga peran jurisprudensi menjadi penting. Perkenalkan, nama saya Zeta Oktiva Rahman, MPM 211001006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecurangan dalam menentukan biaya produksi. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi merupakan pelanggaran yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 21 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian di sini terdapat pasal seperti kasus V17 tentang penetapan harga fuel surcharge dalam industri jasa penerbangan domestik. Terdapat bukti bahwa sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya fuel surcharge meskipun tidak ada kesepakatan tertulis. Analisis pergerakan fuel surcharge menunjukkan adanya kecenderungan yang sama di antara para pelaku usaha dalam menetapkan harga tersebut. Ini menunjukkan kemungkinan adanya perjanjian tersirat untuk menetapkan harga secara bersama-sama. Bukti tersebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah menetapkan biaya fuel surcharge secara tidak adil dengan perubahan nilai fuel surcharge yang tidak sejalan dengan perubahan harga aftur dan melampaui tarif batas atas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, mereka telah melanggar pasal 5 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Para terlapor termasuk PT Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Travel Express, Aviation Service, Lion Menteri Airlines, Wings Abadi Airlines, Metro Batavia, dan Kartika Airlines telah terlibat dalam penetapan harga yang tidak adil. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian tertulis dan tindakan terkoordinasi dan menetapkan fuel surcharge pada zona penerbangan tertentu. Korelasi yang tinggi antara harga yang diterapkan oleh para terlapor juga menunjukkan adanya kesepakatan yang bersifat konser. Terdapat juga bukti excessive price dalam penerapan fuel surcharge yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Majelis Komisi menetapkan sanksi administratif berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat sebesar 10% dari Action Fuel Surcharge masing-masing terlapor, kecuali untuk dua terlapor yang masih berkembang, yaitu PT Travel Express Aviation dan PT Kartika Airlines, yang dikenakan sanksi sebesar 5%. Meskipun demikian, majelis tersebut menyimpulkan bahwa para terlapor tidak melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan tersebut memerintahkan pembatalan perjanjian penetapan fuel surcharge yang telah dilakukan oleh para terlapor. Udah. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Fatimah dengan NPM 211000099. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persekongkolan tender. Persekongkolan tender atau kolusi tender terjadi ketika pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara tertutup bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Yang pertama, karakteristik industri, produk, dan jasa yang mendukung kolusi antara lain jumlah perusahaan yang sedikit atau tiada hambatan masuk, kondisi pasar, asosiasi perusahaan pengadaan yang berulang, produk atau jasa yang mirip atau sederhana, substitusi yang sedikit, kemudian yang terakhir sedikit atau ketiadaan perubahan teknologi. Kemudian bagian kedua, persekongkolan tender menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk yang pertama, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, yang kedua mengadakan barang dan atau jasa, yang ketiga membeli suatu barang dan atau jasa, yang keempat menjual suatu barang dan atau jasa. Dari keterangan di atas, maka tender dapat dibedakan dalam bentuk tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. Kemudian ada unsur-unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada unsur pelaku usaha, yang kedua unsur bersekongkol, yang ketiga unsur pihak lain, kemudian yang keempat mengatur dan menentukan pemenang tender, kemudian yang terakhir unsur persaingan usaha tidak sehat. Kemudian di sini ada jenis-jenis persekongkolan tender. Yang pertama, persekongkolan tender horizontal, yang kedua persekongkolan tender vertikal, yang ketiga persekongkolan tender gabungan yakni antara horizontal dan vertikal. Kemudian ada indikasi persekongkolan tender. Yang pertama, tender bersifat tertutup dan tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas. Kemudian yang kedua, tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetisi yang sama. Kemudian yang ketiga, tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. Kemudian di sini ada mengukur dampak persekongkolan tender. Yang pertama, konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal. Yang kedua, barang dan jasa yang diperoleh seringkali lebih rendah. Kemudian yang terakhir, adanya hambatan bagi peserta potensial. Kemudian yang keempat, nilai proyek untuk tender menjadi lebih tinggi karena adanya markup oleh pihak yang bersekongkol.
Kemudian di sini ada persekongkolan membocorkan rahasia dagang atau perusahaan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian di sini yang terakhir ada persekongkolan menghambat perdagangan. Dinyatakan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Secara ekonomis, perbedaan hambatan perdagangan menurut pasal tersebut ialah yang pertama, ada restrictive trade agreement, yaitu bentuk kolusi di antara para pemasok yang bertujuan menghapus persaingan secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan yang kedua, restrictive trade practice, yaitu suatu alat untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha di antara para pemasok produk yang saling bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.